Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. The Afternoon Show. Oke, kawan Sola Gracia masih di The Afternoon Show bareng Emma dan juga Kak Maya dari FIM ya. Apa sih Forum Indonesia Muda itu gitu kan? Pengen tahu nih. Oke, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maya. Sekarang lagi beramanah menjadi wakil koordinator dari Forum Indonesia Muda Regional Malang. Oke. Kalau FIM sendiri nih, FIM itu tadi udah disebutin ya sama Kak Emma. Forum Indonesia Muda itu merupakan sebuah forum independen yang beranggotakan pemuda dan mahasiswa dari berbagai aktivitas, universitas maupun lembaga kepemudaan dari seluruh Indonesia. Tentunya dengan cita-cita bersama membangun bangsa dengan semangat kontribusi bersama. Oke, jadi sebenarnya FIM ini mewadahi mahasiswa untuk apa nih? Sebenarnya kita itu terhimpun di FIM itu karena adanya pelatihan nasional Kak Emma, yang mana diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Nah, ada apa sih di pelatihan nasional ini? Jadi mereka itu digembleng istilahnya mengenai kompetensi kepemimpinan dan juga pendidikan karakter bagi pemuda dalam rangka menyiapkan pemimpin masa depan dan wadah berjejaring nih untuk menciptakan kebermanfaatan yang lebih besar. Kalau ditanyain tentang latar belakangnya, kita banyak banget sih. Oke, jadi ini yang isinya, maksudnya anggotanya itu bukan cuma dari satu kampus atau berapa gitu ya. Jadi ada beberapa kampus yang terhimpun gitu. Jadi Mbak Maya ini sebenarnya dari FIM di nasional ada ya berarti ya? Iya, FIM nasional. Oh, jadi di Malang juga ada perhimpunannya sendiri gitu ya? Ya, jadi FIM itu sebenarnya kan pusatnya memang di Jakarta, tapi kita mempunyai beberapa regional sekarang. Insya Allah sudah ada sekitar 39 regional. Ada juga, itu 39 itu masih di Indonesia aja. Ada lagi satu tuh namanya FIM Diaspora, itu ada di luar negeri. Jadi alumni FIM yang sedang di luar negeri itu ada namanya ditampung, namanya FIM Diaspora. Kalau Malang sendiri memang salah satu dari 39 regional yang ada di Indonesia itu. Oke, kalau di Malang sendiri kampus-kampus yang dari maksudnya mahasiswanya itu dari kampus mana aja kebanyakan? Banyak ya? Kita hampir rata sih Kak, ada dari UB, ada dari UM, UMM, terus Politeknik itu juga ada. Rata-rata sekarang masih itu sih. Dan ini Kak, kita nggak cuma dari kalangan mahasiswa aja sebenarnya, tapi gitu. Karena FIM ini sebenarnya jalur masuknya seleksi ke pelatnas itu ada 8 jalur. Ada mulai dari kampus leader, public servant, influencer, next gen, dan masih banyak lagi, bahkan dari militer pun itu ada. Kalau dari angkatan saya sih waktu itu misalnya nih Kak Emma jago fotografi, terus bisa nge-influence orang melalui cerita di fotografinya itu. Nah, itu bisa masuk ke influencer. Kalau anak univ itu biasanya masuknya di next gen sih. Kalau nggak gitu kampus leader. Oh gitu. Jadi yang boleh ikut ini nggak harus anak kampus aja gitu ya. Jadi Bener banget. Untuk umurnya sendiri maksudnya ada batasan nggak? Misalnya anak SMA pengen ikut atau mungkin di bawah itu mungkin? Kalau sementara ini kita masih nerimanya di teman-teman yang sudah kuliah ya, sampai umur 35 tahun. Oke, menarik sekali untuk FIM ini. Nanti kita kupas lagi, selanjutnya kita ngobrol bareng Kak Maya. Pastinya masih di The Afternoon Show. Dan kita dengerin dulu nih ada Get In My Car dari Ecosmith. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau nanya-nanya seputar FIM atau di luar itu, mau nanya aja sama Kak Maya. Bisa langsung aja di 0813-3535-7667, itu di WhatsApp ya. Langsung aja. Atau mungkin di Instagram juga boleh di @982 Sola Gracia FM. Paling hits dan menginspirasi hanya ada di 982 Sola Gracia FM. Sola Gracia FM kini menjangkau wilayah Malang Raya hingga Kota Batu. Dengan tagline hits musik terbaik, Sola Gracia FM menyajikan lagu-lagu yang enak didengar dan informasi yang inspiratif. Kami siap menjadi media promosi usaha Anda dengan berbagai macam bentuk kerjasama yang menarik dan tepat sasaran, serta bentuk iklan yang kreatif dan inovatif. Akan lebih didengar dan mudah diingat oleh pendengar. Dapatkan harga khusus bulan ini, bonus penayangan, dan bonus free talk show di program seru The Morning Show. Segera hubungi tim marketing kami di 0822 32 66 9977 atau kunjungi studio kami di Villa Puncak Tidar Blok I 9A Malang. 982 Sola Gracia FM siap menjadi mitra sukses Anda.
The Afternoon Show. Oke, Kawan Gracia masih di The Afternoon Show bareng Emma dan juga Kak Maya dari FIM ya. Dan tadi kita udah bahas juga beberapa tentang perkenalan dulu lah ya dari Kak Mayanya juga, dari FIM juga. Nah, pastinya ada yang penasaran juga sebenarnya ini Kak Maya ya. Jadi pastinya setiap ini termasuk organisasi kan atau gimana? Ada pengurusnya juga? Iya, kita organisasi dan ada susunan kepengurusannya. Nah, pasti ini juga suatu komunitas juga gitu. Suatu komunitas pasti ada tujuannya lah, dibentuknya tuh awalnya karena apa gitu. Jadi tujuan dari FIM ini sebenarnya apa sih, Kak? Kalau misalnya secara general pastinya FIM ini untuk memberikan kontribusi ke sesama ya. Karena dulu memang awal dibentuknya FIM itu, kalau boleh sedikit cerita nih tentang sejarahnya FIM, dibentuk itu waktu tahun 2003 oleh sepasang suami istri nih pembentuknya. Gitu. Namanya Bapak Elmir Amin dan juga Bunda Tati. Saat itu beliau diundang di salah satu stasiun radio di Jakarta. Gitu. Intinya mereka ditantang untuk tidak hanya mengkritisi tentang pemerintahan dan situasi di Indonesia aja, dan akhirnya beliau berdua ini serta sahabat-sahabat terdekat mendirikan Forum Indonesia Muda ini, sehingga diharapkan pemuda ini kan banyak energinya ya istilahnya itu. Banyak energinya sehingga ingin menyalurkan energi-energi pemuda ini untuk lebih ke hal-hal yang lebih positif lagi seperti itu. Tentunya dengan latar belakang masing-masing pemuda itu sendiri. Oke, jadi itu tadi ya untuk tujuan FIM pastinya untuk positif dan pastinya buat teman-teman muda otomatis gitu ya. Nah, terus untuk tadi kan sempat bahas juga tentang organisasi gitu ya. Nah, ini berarti siapapun boleh masuk, maksudnya ada seleksi atau gimana untuk bisa masuk FIM ini? Kalau FIM di regional nih, kita ada namanya itu alumni FIM. Alumni FIM itu adalah pemuda yang sudah mengikuti pelatihan nasional, kemudian kembali ke regionalnya masing-masing untuk istilahnya menghidup-hidupkan lah regionalnya, kayak regional Malang ini. Nah, tapi untuk masuknya itu sendiri di susunan kepengurusannya kita hanya dari alumni Platnas itu sendiri, dan juga tergantung dari regional masing-masing apakah dia membuka volunteer atau enggak. Kalau misalnya dia membuka volunteer, berarti it's okay untuk non alumni FIM tetap dia itu bisa masuk ke susunan kepengurusan ini. Oke, jadi semuanya bisa jadi pengurus atau ada anggotanya aja yang nggak jadi pengurus gitu? Kalau kepengurusan inti itu kita ada alumni FIM itu sendiri, tapi kita tetap buka volunteer yang mana dia itu tidak mengikuti pelatnas maupun pelatwil. Jadi FIM itu ada dua ya Kak, ada pelatihan nasional sama regional, tapi yang volunteer FIM Malang ini bebas sebenarnya. Oh gitu. Oke, jadi ada susunannya sendiri. Kalau misalnya Kak Maya sendiri di posisi apa sekarang? Saya di wakil koordinator regional Malang. Oh, di regional Malangnya. Oke, nanti kita lanjutin lagi tentang FIM gitu ya. Ntar pasti penasaran juga apa sih kegiatannya yang ada di FIM ini. Jadi nanti kita kupas lagi habis lagu ini nih, Dua Lipa Swan Song. 98.2 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. The Afternoon Show. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Oke, kawan Sola Gracia yang udah nungguin dari tadi kan ya, mau tanya-tanya mungkin soal FIM. Jadi kali ini Emma lagi kedatangan narasumber nih dari Forum Indonesia Muda. Dan tadi udah ada Kak Maya, dan kali ini ada dua lelaki yang menemani Kak Maya di sini. Jadi yang pertama nih ada Kak siapa nih? Saya Ranan. Oke, Kak Ranan. Ada juga Kak Bintang itu yang duduk di sebelah sana. Boleh kenalan juga kali ya? Halo semuanya. Halo semuanya gitu aja ya. Gak mau ngomong yang lain. Oke, jadi ini mau ke Kak Ranan dulu ya. Jadi Kak Ranan ini sebagai apa nih di FIM? Kebetulan saya diamanahi buat jadi koordinator regional di FIM Malang ini. Oh, istilahnya ketuanya lah ya. Iya, siap. Oke, gimana kabarnya tadi? Belum tanya kabar nih. Kabarnya alhamdulillah baik-baik aja sih sekarang ini. Tadi jauh banget ya, sampai berapa jam kesini tadi? Iya, tadi dari habis skripsian sih. Oh, jadi, gitu. Ya, gitulah. Oke. Jadi sekarang udah ada dua narasumber di depan kita gitu ya. Ini Emma mau tanya juga, mungkin kawan Sola Gracia juga penasaran gitu. Kegiatannya apa aja sih kalau misalnya di FIM ini? Kita kegiatannya ini ada beberapa sih Kak. Jadi kayak yang kemarin ini baru-baru kita udah menyelesaikan beberapa kegiatan kayak tangan-tangan Ramadan di bulan Ramadan ini, di mana
tangan-tangan Ramadan ini kita ngumpulin donasi dari orang-orang, terus kemudian kita sumbangkan ke beberapa lembaga atau yayasan. Itu ada 2. Yang pertama itu ke panti asuhan yang ada di Sengkaling. Terus yang kedua itu kita sumbangkan ke yayasan apa namanya yang KNDJH itu ya? Iya, KNDJH. Ya, itu semacam yayasan yang menampung lansia dan anak-anak yatim piatu juga. Gitu. Terus ada juga kemarin kita galang dana untuk COVID-19 ini dan lain sebagainya. Dan yang terdekat ini kita ada e-talk juga, jadi semacam seminar online gitu tentang membahas saham gitu buat anak-anak muda yang baru mulai nih, yang bingung gimana sih cara memulai saham yang baik dan benar. Nah, bisa mungkin gabung nanti di e-talknya kita ini. Oke, jadi untuk kegiatan umumnya, maksudnya yang rutinan gitu ada nggak? Ada mungkin program bulanan atau mungkin harian atau mungkin tahunan? Ada nggak? Ada sih, kalau misalkan tahunan sebenarnya bukan FIM Malang aja, tapi FIM seluruh Indonesia. Itu nanti kita ada pelatihan nasional biasanya, Kak. Oke. Jadi itu emang rutin dilakukan setiap setahun sekali. Nanti selama seminggu gitu, biasanya sih di tempatnya di Cibubur. Dan nanti ada kayak seleksinya gitu untuk ikut pelatihannya ini gitu, Kak. Oke, seleksinya ini awalnya di Malang dulu gitu ya, terus baru nanti ikut nasional apa gimana? Iya, jadi kan karena FIM ada di beberapa kota kabupaten di Indonesia, kita seleksinya itu based on regional dulu. Nanti kalau misalkan udah lolos dari regional, baru nanti bisa maju ke nasional. Oke, emang penasaran juga nih sama pelatihan nasional. Jadi pelatihan nasional ini sebenarnya yang itu jalurnya itu harus ikut FIM dulu atau ada yang lainnya gitu maksudnya? Tadi kayaknya udah dijelasin ya sama Maya tentang jalur-jalurnya itu. Jadi memang di FIM ini kalau misalkan kayak kalau kita mau daftar kampus itu ada beberapa jalur kayak SNM, SBM, dan Mandiri. Nah kalau di FIM itu juga dibuka beberapa jalur gitu. Kayak kampus leader, which is teman-teman yang udah jadi leader kayak misalkan ketua BEM atau ketua himpunan atau UKM bisa gabung lewat jalur ini untuk gabung di pelatihan nasional itu. Dan ada jalur-jalur lainnya gitu. Jadi pelatihan nasional ini emang khusus untuk teman-teman dari FIM aja ya? Oh enggak, jadi maksudnya yang umum gitu, Kak. Oh gitu. Jadi misalkan ada juga jalur kayak misalkan militer nih, orang-orang yang belum ikut FIM tapi dari jalur militer bisa gabung lewat jalur militer. Bahkan paham. Iya, teman-teman yang misalkan nih belum ikut apa-apa bisa juga ikut jalur namanya ada jalur Next Generation gitu. Oke. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih ya. Terus habis itu pasti ada beberapa program mungkin atau mungkin kegiatan atau event yang terkendala. Untuk menyikapi itu sekarang lagi ada program apa nih? Kalau kita ya karena pandemi ini kita nggak terbatas untuk bisa ketemu satu sama lain, jadi kita memaksimalkan ini sih aplikasi-aplikasi online. Jadi dari situ kita ngebuat kegiatan-kegiatannya semua kita online kan, kayak e-talk ini udah berjalan kesekian. Jadi ini adalah e-talk yang keempat besok hari Minggu ini ya. Nah terus kemudian untuk yang lainnya ya online semua sih akhirnya sekarang kegiatannya. Oke, terus penasaran juga, ini kan apa namanya tadi beberapa kegiatannya kan untuk orang luar kan ya, kayak bantuan sosial dan lain sebagainya. Untuk teman-teman mungkin nanti yang pengen gabung di FIM ada kegiatan untuk orang-orang FIM sendiri gitu, maksudnya untuk di intern sendiri gitu biasanya apa aja? Oh iya, kita insya Allah rutin buat mengadakan semacam upgrading gitu, Kak. Jadi untuk bahasan upgradingnya itu juga kita dinamis sekali ya, tergantung apa kebutuhan kita. Jadi kemarin ini kita juga udah selesai ngadakan upgrading buat teman-teman FIM Malang sendiri. Itu kita ngebahasnya tentang kegiatan atau strategi apa yang bisa kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Oke, siap. Jadi benar-benar kegiatannya semua bermanfaat banget buat teman-teman yang muda-muda khususnya ya. Jadi bisa nih kalau misalnya teman-teman sekarang yang mau gabung untuk tanya-tanya seputar FIM gitu ya, atau mungkin di luar itu gitu ya, mau tanya, Kak ini masih jomblo apa gimana? Nah, boleh nih kayaknya langsung gabung aja di WhatsApp, atau mungkin tanya Kak Instagramnya apa. Nah, bisa di follow nanti, atau mungkin mau kepo-kepo aja bisa di WhatsApp 0813
081335357667. Boleh telepon loh ya. Mungkin pengen ngobrol langsung sama Kak siapa tadi namanya? Kak Ranan. Ranan. Susah soalnya. Kak Ranan sama Kak Maya bisa telepon dulu juga, ditunggu sampai nanti jam 6 sore. Oke, sebelum teman-teman dari FIM pamit nih, mungkin ada yang mau disampaikan seputar kegiatan terdekat mungkin yang mau dilaksanakan. Terus ada juga teman-teman yang kawan Solagrasia mungkin yang tertarik untuk ikut FIM nanti kira-kira gimana caranya gitu. Dari siapa nih? Kak Maya atau Kak Bintang? Kak Maya ya. Untuk acara terdekat ini kita ada ITOK 4 FIM Malang tadi yang udah sempat dibahas tipis-tipis. Insya Allah bakalan diadain tanggal 12 Juli hari Minggu ya. Teman-teman jangan lupa daftar di bit.ly ITOK 4 FIM Malang. Nanti bakalan ada Mas Deta sebagai CEO Vestor Academy yang bakal ngasih ilmu tentang trading saham. Seperti itu. Oke, untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram juga ya. Apa Instagramnya? Di @FIMMalang. M-nya cuma 1 ya. Oke, terus untuk informasi yang lainnya mungkin untuk pendaftaran ya. Ada apa kayak oprek gitu nggak sih? Ada tanggalnya atau mungkin gimana? Oh ya, kayak udah yang sempat dibahas tadi. Nanti kita bakalan dalam waktu dekat ini ada pelatihan nasional lagi FIM yang ke-22. Jadi untuk tanggal dan lain sebagainya ditunggu aja karena masih rahasia, masih coming soon. Oh, gitu. Masih rahasia. Ditunggu aja di Instagramnya @fimmalang dan @fimnews. Oke, stay aja di Instagram ya, bisa di follow juga tuh. Mantap. Oke, itu tadi ya buat Anda kawan Solagrasia yang pengen ikutan FIM bisa langsung cek Instagramnya. Terus ini udah mau pamit nih, mungkin ada kata-kata closing statement dari semuanya ya, satu-satu nih. Dari tadi pengen denger suaranya Kak Bintang nih. Oke, silahkan. Closing statement ya. Yang penting teman-teman happy, jangan sedih, dan tetap semangat karena COVID. Ya. Oke, kayak siraman kolbu ya jadi. Langsung kayak adem gitu ya. Iya dong. Karena di sini studionya juga adem kan. Beneran adem cuy. Oke. Terus dari siapa lagi? Jangan lupa jaga kesehatan bagi teman-teman semuanya. Boleh lah goleran-goleran tapi jangan lama-lama. Jangan lupa. Bohong. Intinya jangan lupa tadi ikut ITOK-nya FIM Malang ya. Jangan tanggal mau, 12 teman-teman, tadi. jangan mau. Terus stay tune di @FIMnews buat update informasi Pelatnas FIM Nasional. Oke, thank you buat Kak Maya. Terus dari Kak Ranan. Oke. Akhirnya bisa. Ya, buat teman-teman paling quotes aja tadi udah dibanyakin ini tentang film-filmnya. Quotes-nya adalah berteman itu bersabar teman-teman. Jadi kalau misalkan punya teman jangan egois. Kita harus bisa banyak-banyak bersabar. Udah gitu aja sih kali. Oke, kayaknya lagi nyindir seseorang nih. Iya ya, atau ada pengalaman pribadi, lagi ada sesuatu nih kayaknya. Oke, thank you buat teman-teman FIM Malang yang udah hadir ya di sore hari ini. Thank you kakak. Semoga kedepannya makin menginspirasi lagi dan bisa menciptakan generasi muda yang lebih baik lagi gitu kan. Seru banget ini. Emang biasanya siaran sendiri terus ada temennya jadi semangat banget gitu ya. Oke, thanks buat Kak Maya, terus ada Kak Ranan juga, Kak Bintang juga. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Siap. Dengerin terus 982 Solagrasia FM di www.solagrasiafm.com. Solagrasia FM is musik terbaik.